Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninawati, Prodi 118 PGSD, NIM 857228671. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Di modul pertama ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Kegiatan belajar pertama yaitu konsep bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh anggota sekelompok orang untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasi diri. Berikut pengertian beberapa bahasa. Yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem, merupakan sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur yang beratur ada pola, kaidah, dan teratur. Contohnya, Ani mencuci piring. Ani sebagai subjek yaitu pelaku dan mencuci piring yaitu objek. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang, bisa digunakan untuk sekelompok orang sesuai perjanjian. Misalnya, bendera kuning melambangkan kematian. Yang keempat adalah bahasa itu bermakna. Bahasa adalah sistem lambang berwujud bunyi. Contohnya gambar rumah disebut rumah. Yang kelima yaitu bahasa sebagai konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Bisa diartikan contohnya tempat tinggal disebut rumah. Yang keenam adalah bahasa sebagai produktif, merupakan sistem unsur-unsur yang jumlahnya terbatas namun tidak terbatas oleh pemakainya. Yang ketujuh adalah bahasa sebagai mengidentifikasi diri, yaitu sebagai ciri pembeda dari suatu budaya. Bahasa manusia memiliki ciri-ciri. Sistem terpisah namun terkait, terkomunikasinya dengan hal-hal baru, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Yang kelima yaitu fungsi fratik. Bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa sekadar untuk mengadakan kontak. Dan yang terakhir yaitu keenam, fungsi metalingual. Bahasa digunakan untuk membicarakan masalah-masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Kegiatan belajar 2 kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi bahasa. Fungsi umum yaitu sebagai alat komunikasi sosial. Ada juga fungsi khusus yaitu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, fungsi emotif. Bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. Yang kedua yaitu fungsi konatif. Bahasa digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga yaitu fungsi referensial. Bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Kegiatan belajar 3 akan menjelaskan masyarakat bahasa. Apa sih masyarakat bahasa itu? Yaitu sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Contohnya, apabila sekelompok orang sama-sama menggunakan bahasa Betawi, maka orang tersebut dikatakan masyarakat Betawi. Yang kedua yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan faktor tertentu. Variasi bahasa karena beberapa hal yaitu faktor geografis, sosiologis, fungsi, gaya atau cara berbahasa seseorang, serta faktor kebakuannya. Contohnya yaitu bahasa Jawa terdapat dialek Jawa Tegal, Jawa Cirebon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahasa dan budaya. Pendapat pertama menurut hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penggunanya. Bahasa mempengaruhi cara bagaimana masyarakat menilai dunia sekelilingnya. Pendapat kedua yaitu kebudayaan atau masyarakatlah yang mempengaruhi bahasa.
Setelah modul pertama kita bahas mengenai hakikat bahasa, modul kedua mari kita bahas mengenai bagaimana sih cara melafalkan dan menulis lambang bilangan yang baik dan benar. Yuk kita simak penjelasannya. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Proses pembentukan bunyi bahasa melibatkan 3 faktor, yaitu alat ucap, sumber tenaga, dan rongga pengubahan getaran. Yang pertama yaitu alat ucap. Alat ucap memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu yang pertama, udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara. Yang kedua, artikulator, yaitu alat ucap yang digerakkan atau digeser waktu menghasilkan bunyi ujaran. Contohnya, ujung lidah, bibir atas, dan bibir bawah. Yang ketiga yaitu titik artikulasi, yaitu alat ucap yang menjadi tujuan sentuh artikulator, contohnya gigi lengkung, kaki gigi, langit-langit. Yang keempat yaitu pita suara, yaitu alat ucap yang berupa 2 buah pita pipi yang elastis yang bergetar pada waktu dilalui udara yang keluar dari paru-paru. Kedua yaitu vokal. Apa sih vokal itu? Vokal adalah bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat hambatan. Nah, vokal itu digolongkan ada beberapa. Yang pertama, posisi bibir. Vokal bulas seperti O, U, A, dan tidak bulas seperti I dan E. Kedua, tinggi rendahnya lidah. Vokal depan yaitu I dan E. Vokal pusat yaitu E. Vokal belakang yaitu U, O, dan A. Yang ketiga, maju mundurnya lidah. Vokal atas yaitu I dan U, vokal tengah yaitu E, dan vokal bawah yaitu A. Itu latihan pelafalan vokal. Diptong. Diptong adalah vokal berurutan yang bunyinya tidak dapat dipisahkan. Contohnya danau, parau, lambai, dan derai. Yaitu selanjutnya ada vokal rangkap. Vokal rangkap adalah 2 vokal berurutan yang masing-masing vokal terdapat dalam suku yang berbeda. Contohnya kue, beo, radio, dan daun. Latihan pelafalan konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan bila arus udara mendapat hambatan baik di rongga mulut maupun di rongga hidung. Nah, bagaimana sih cara melafalkan konsonan pada siswa? Bisa menggunakan dengan kata-kata ada huruf F, S, SY, X, dan H. Contohnya, H yang benar hafal, yang salah hafal. Yang benar positif, yang salah positif. Yang benar fakultas, yang salah fakultas, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar 2 akan membahas lambang tulis bunyi bahasa. Aksara adalah lambang dari ujaran. Di sini ada aksara dalam unsur bahasa. Contohnya, ciri-ciri suprasegmental. Misalnya, huruf besar untuk mengawali kalimat, koma untuk menandai jeda, titik untuk menandai akhir kalimat, tanda seru untuk mengakhiri kalimat berisi perintah atau seru, tanda tanya untuk kalimat yang berisi pertanyaan. Setelah anak mempelajari aspek membaca dan menulis, kemudian anak akan diajarkan dengan ejaan. Ejaan itu bahasa-bahasa yang terus mengikuti perkembangan. Misalnya dari bahasa asing, aktif menjadi aktif, kompleks menjadi kompleks, university menjadi universitas, psikologi menjadi psikologi. Nah, di sini ejaan disesuaikan dengan orang Indonesia. Kegiatan belajar 3 akan membahas mengenai morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan proses pembentukannya. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, bentuk kata dasar. Bentuk kata dasar bisa disebut juga dengan morfem. Contohnya, ada malam, terus ini, tidak,
ada merah, dan 2. Yang kedua yaitu kata berimbuhan. Adalah imbuhan terdiri atas awalan, sisipan, dan akhiran. Fungsi imbuhan yaitu untuk membentuk jenis kata baru. Contoh, imbuhan ber dan me membentuk kata kerja. Contohnya, ada darat yaitu kata benda dan mendarat kata kerja. Yang ketiga yaitu kata ulang. Jenis kata ulang ada 4. Yang pertama kata ulang murni. Contohnya anak-anak, lari-lari, dan dua-dua. Yang kedua yaitu kata ulang berubah bunyi. Contohnya sayur mayur, serba-serbi. Yang ketiga yaitu kata ulang sebagian. Contohnya tetumbuhan, tetangga, tetamu, dan leluhur. Yang keempat yaitu kata ulang berimbuhan. Contohnya berjam-jam, menari-nari, dan kenalan-kenalan. Yang keempat yaitu kata majemuk. Kata majemuk mempunyai ciri-ciri. Yang pertama merupakan gabungan kata. Yang kedua yaitu gabungan kata terdiri atas kata dasar. Yang ketiga gabungan kata itu membentuk sebuah arti baru. Contohnya Perdana Menteri, kereta cepat, ibu kota, angkutan kota, siang malam, orang tua, dan gagah perkasa. Setelah kita bahas modul 2 mengenai bagaimana cara melafalkan dan menyusun bilangan yang baik dan benar, di modul 3 kali ini kita bahas menggunakan tata bahasa yang benar. Disimak penjelasannya. Sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Satuan-satuan sintaksis yaitu kata, frase, klausa, dan kalimat. Frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau lazim. Contohnya, penjual bunga sebagai subjek, sedangkan merangkai predikat dan mawar merah sebagai objek. Nah, di sini bisa dilihat frase penjual bunga dibentuk dengan cara memperluas kata benda yaitu penjual dengan kata benda bunga. Sedangkan sedang merangkai dibentuk dengan cara memperluas kata kerja merangkai dengan kata keterangan sedang. Sedangkan frase mawar merah dibentuk dengan memperluas kata benda mawar dengan kata sifat merah. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Contohnya, Ani membeli baju baru. Ani sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju baru sebagai objek. Kalimat-kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Berdasarkan jumlah inti yang membentuk sebuah kalimat, terdapat jenis kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang hanya mengandung satu unsur inti atau pusat. Contohnya, sedang pergi. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur inti, yaitu subjek dan predikat. Contohnya, kakaknya mahasiswa UT. Berdasarkan jumlah pola kalimat, terdapat jenis kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Contohnya, ibunya sangat marah. Ibunya sebagai subjek dan sangat marah sebagai predikat. Dan ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih pola kalimat. Contohnya, nenekku pandai bernyanyi. Berdasarkan kategori predikatnya, jenis kalimat dibedakan menjadi kalimat verbal dan non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal atau kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase yang berkategori verbal. Contohnya, Budi merayu Hapsari. Yang kedua, ada kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata atau frase. Contohnya, ibunya buruh pabrik.
Wacana adalah susunan ujaran yang merupakan satuan bahasa terlengkap, tertinggi, saling berkaitan dengan koherensi dan kohesi, berkesinambungan, membentuk suatu kesatuan untuk tujuan komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Ragam wacana. Ragam wacana bisa dilihat berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada wacana monolog, wacana dialog, wacana polilog. Wacana ditinjau dari tujuan berkomunikasi, yaitu ada wacana argumentasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, wacana deskripsi, dan wacana narasi. Dalam menyusun sebuah wacana, perlu diperhatikan kohesi dan koherensinya. Selanjutnya, perlu diperhatikan juga prinsip interpretasi lokal dan prinsip interpretasi analogi. Sekian video yang saya buat, ada sedikit pantun dari saya. Burung dara, burung cendrawasih, dulunya nyari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.